Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan pertama dengan mata kuliah AIK 4 dan selaku dosen pengajar Bapak Kamarudin Iskom Mkom, pada pertemuan pertama Bapak menjelaskan pengantar mata kuliah AIK 4 dan beberapa tentang materi mata kuliah AIK 4, dan juga ada peraturan perkuliahan, metode perkuliahan, materi perkuliahan, dan tugas perkuliahan. Nah, pada pertemuan kedua yaitu pengantar Islam dan ipteks. Jadi Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang memberi landasan kuat bagi pengetahuan ilmu, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa sekarang, yang mendorong umat Islam untuk menuntut ilmu dan mengembangkan pengetahuan ialah Al-Quran dan hadis secara eksplisit sebagai bagian dari ibadah dan kewajiban. Banyak sejarah mencatat ilmuwan muslim dalam berbagai bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan fisika. Pada masa keemasan Islam, integrasi Islam dan iptek dapat diwujudkan dalam beberapa model seperti instrumentalistik, epistemologis, dan etis. Hal ini mencerminkan kesatuan dalam nilai spiritual dan material dalam pandangan Islam. Lanjut pada pertemuan ketiga yaitu Islam dan filsafat ilmu pengetahuan. Dalam Islam, ilmu ialah salah satu perantara untuk memperkuat keimanan. Iman hanya akan bertambah dan menguat jika disertai ilmu pengetahuan. Seperti Albert Einstein mengatakan bahwa science with religion is blind and religion without science in line. Ilmu tanpa agama buta, dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Karena dalam pengembangan Islam, dalam pandangan Islam, ilmu agama dan umum sama saja berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga menganjurkan kepada seluruh umat Islam untuk bersungguh-sungguh dan mempelajari setiap ilmu, karena Al-Quran adalah sumber dan rujukan utama. Di samping itu, terdapat asumsi bahwa ilmu pengetahuan yang berasal dari negara-negara barat dianggap sekuler. Oleh karena itu ilmunya harus ditolak. Lanjut yaitu pertemuan keempat, sejarah dan perkembangan ipteks dalam peradaban Islam. Sejarah dan perkembangan ipteks dalam peradaban Islam merupakan bukti nyata bahwa Islam pernah menjadi pusat keilmuan dunia. Semangat menuntut ilmu dan yang digerakkan oleh ajaran Al-Quran dan hadis, dukungan dari pemimpin muslim, serta kontribusi besar dari para ilmuwan muslim telah menjadikan dunia Islam sebagai pelopor dalam banyak bidang ilmu. Meski mengalami masa kemunduran, warisan tersebut tetap hidup dan menjadi inspirasi bagi pengembangan ipteks masa kini. Sudah saatnya umat Islam kembali menghidupkan semangat intelektual dan keilmuan dengan menggali kembali kekayaan intelektual warisan peradaban Islam demi kemajuan umat dan peradaban dunia. Lanjut yaitu pertemuan kelima, etika Islam dalam pengembangan ipteks. Dalam pandangan Islam, etika pengembangan dan penerapan ipteks itu didasarkan pada ilmu pengetahuan dan nilai-nilai dalam Islam, terutama pada akidah dan syariat Islam. Ipteks juga bagian penting dalam Islam karena mendukung kemajuan umat dan peradaban, tapi pengembangannya harus diseimbangkan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Supaya Islam bisa menempatkan ilmu sebagai kewajiban dan nilai etika, Islam harus juga menjadi pedoman utama dalam proses tersebut. Lanjut yaitu pertemuan keenam, Islam dan sains modern. Islam dan sains modern pada dasarnya dapat berjalan beriringan. Sejarah juga telah mencatat bahwa peradaban Islam ialah pelopor utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
Penerapan iptex dalam kehidupan harus dibimbing oleh prinsip-prinsip Islam agar senantiasa berada pada jalan yang benar dan manfaat bagi seluruh umat Islam, pada seluruh umat manusia secara menyeluruh. Integrasi antara sains dan nilai-nilai Islam menjadi penting untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya berorientasi pada manfaat duniawi, tetapi juga nilai-nilai spiritual dan moral. Ya, lanjut. Pertemuan ke-7, Islam dan teknologi informasi. Teknologi informasi telah membuka dimensi baru dalam metode berdakwah. Banyak platform seperti website, blog, platform video dan audio, APK mobile, e-learning, media sosial, dan streaming. Kajian online sangat menjadikan media efektif untuk menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat luas. Meskipun teknologi informasi membawa bahwa berbagai peluang dan kemudahannya dalam berdakwah, kita juga tetap perlu mengingat bahwa teknologi itu hanyalah alat. Yang lebih penting ialah substansi dari pesan dakwah itu sendiri, yang tetap didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, serta disampaikan secara hikmah dan pengajaran yang baik sebagaimana yang diajarkan dalam surah An-Nahl ayat 125. Pertemuan ke-8 yaitu OTS. Pertemuan ke-8 ini sudah memasuki waktu di mana mahasiswa menjalankan tugas membuat video kelompok ujian tengah semester IK 4. Jadi semua mahasiswa sibuk mempersiapkan kelompoknya untuk menghadapi ujian tengah semester yang sudah diberikan Bapak Kamarudin saat pertemuan pertama. Jadi setiap kelompok membuat tugas video sesuai materi yang sudah diberikan setiap kelompoknya. Lanjut, pertemuan ke-9 yaitu Islam dan bioetika. Bioetika dalam Islam berfungsi sebagai pengawal perkembangan biologi modern agar tetap berada dalam koridor moral dan syariat. Prinsip maqasid al-Asy'ari dan kaidah fikih menjadi landasan utama dalam menilai kebolehan tindakan medis dan bioteknologi. Penerapan bioetika juga dalam isu medis kontemporer menunjukkan bahwa Islam memberikan solusi yang kontekstual dan adaptif dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi bioetika itu sangat penting dalam Islam karena untuk menjaga keharmonisan antara kemajuan ilmu dan nilai-nilai agama. Lanjut, yaitu pertemuan ke-10, Islam dan lingkungan. Islam memandang lingkungan itu sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga dan dikelola secara bijaksana. Sebagai manusia, kita memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan Islam dan mencegah kerusakan lingkungan. Al-Quran dan hadis memberikan panduan yang jelas tentang etika lingkungan Islam dan menekankan kesederhanaan, keseimbangan, dan berkelanjutan. Di era modern, nilai-nilai Islam tentang pelestarian lingkungan terus dikembangkan melalui program Eko Masjid, pengembangan fikih lingkungan, dan berbagai gerakan Islam dalam ramah lingkungan. Nilai-nilai ini juga memperkuat spiritualitas dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Lanjut, pertemuan ke-11 yaitu Islam dan ekonomi digital. Perkembangan ekonomi digital merupakan fenomena yang tidak dapat kita hindari dalam dunia yang modern saat ini. Penggunaan teknologi digital dalam berbagai sektor ekonomi memberikan dampak yang signifikan terhadap cara berbisnis dan berinteraksi. Menurut Islam, ekonomi digital ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah, asalkan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada 3 prinsip utama yang harus diterapkan dalam ekonomi digital, yaitu larangan riba dan maisir yang harus diterapkan dalam seluruh. Ada 3 larangan, yaitu riba, ghahar, dan maisir yang harus diterapkan dalam seluruh transaksi ekonomi digital. Tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah dalam konteks digital.
kurangnya regulasi yang mendukung, dan adanya praktek penipuan serta riba yang masih marak. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku ekonomi digital untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan prinsip syariah. Lanjut pertemuan ke-12, yaitu Islam dan kesehatan. Menjaga kesejahteraan jasmani dan rohani merupakan tanggung jawab setiap muslim. Iman memberi arah dan motivasi hidup sehat, sementara ilmu membantu memahami cara menjaganya secara tepat. Dengan mengintegrasikan keduanya, seorang muslim akan mampu menjalani hidup yang seimbang, sehat, produktif, dan berkualitas. Ini adalah bentuk ibadah sekaligus wujud syukur atas nikmat tubuh yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Integrasi iman dan ilmu perlu diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari, seperti menjaga pola makan sesuai ajaran Islam, menempatkan ilmu kedokteran sambil berdoa dan bertawakal, dan menjadikan segala kerjaan aktivitas itu adalah ibadah. Dengan mengintegrasikan ilmu dan iman, manusia tidak hanya fokus pada kehidupan dunia, tetapi juga mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Lanjut, yaitu pertemuan 13, Islam dan pendidikan. Pendidikan dalam Islam ialah proses pembinaan yang menyeluruh dan berkelanjutan, bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Islam tidak membatasi ilmu hanya pada ranah agama, tetapi juga mencakup ilmu pengetahuan duniawi yang dapat membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Konsep pendidikan Islam yang dapat membawa kemaslahatan. Konsep pendidikan Islam menekankan pentingnya integrasi antara ilmu umum dan ilmu agama, serta menanamkan nilai-nilai spiritual dan moral dalam setiap proses pembelajarannya. Dengan perkembangan zaman, pendidikan Islam harus berinovasi agar dapat menjawab tantangan modern tanpa kehilangan esensi ajarannya. Pendidikan Islam sangat penting dan membangun masyarakat yang beradab, produktif, dan berlandaskan nilai-nilai ilahiyah. Lanjut, yaitu pertemuan ke-14, yaitu Islam dan seni. Seni dalam Islam ini memiliki posisi yang sangat istimewa, karena sebagai sarana untuk menyampaikan keindahan yang tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga dapat menyejukkan hati dan memperkuat nilai-nilai keimanan. Seni juga teruji efektif sebagai media dakwah melalui kaligrafi, arsitektur alami, musik, sastra, film, dan animasi. Nilai-nilai Islam juga dapat disampaikan secara lembut, menyenangkan, dan mudah diterima, terutama oleh generasi muda. Seni juga berperan penting dalam dunia pendidikan Islam. Ketika seni dipadukan dengan proses belajar, ia membantu pemahamannya lebih dalam, mengasah kreativitas, serta membangun karakter Islami yang kuat. Dampak positif dari seni Islam ialah dapat meningkatkan kecintaan pada agama dan menguatkan identitas sebagai muslim. Pertemuan ke-15, Islam dan geopolitik global. Islam merupakan kekuatan yang terus berkembang dan tidak dapat diabaikan dalam politik global kontemporer. Ia juga bukan hanya menjadi identitas spiritual bagi lebuh dari 1 miliar umat, tetapi juga berfungsi sebagai alat perjuangan politik, sumber nilai ideologis, serta landasan dalam menjalankan diplomasi dan hubungan internasional. Namun demikian, peran Islam dalam dunia politik global masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari dalam maupun luar. Meskipun begitu, peluang untuk memperkuat posisi Islam dalam politik global tetap terbuka lebar. Dengan cara pendekatan adaptif, inklusif, dan progresif, Islam dapat menjadi kekuatan moral dan politik yang berkontribusi positif terhadap perdamaian dan keadilan dunia. Lanjut, yaitu pertemuan terakhir, yaitu UAS. Pada pertemuan ke-16 atau UAS ini, kami sebagai mahasiswa
ditugaskan untuk membuat sebuah video menjelaskan sebuah rangkuman materi yang disampaikan kelompok yang telah memaparkan materi di depan kelas maupun secara online. Dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7 dilanjutkan dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-15. Demikian sudah selesai rangkuman materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.